Nah, kalau Anda udah belajar PPN, ya, Anda ada kenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan, ya. Nah, kalau PPN keluaran atau pajak keluaran itu adalah PPN yang berasal dari penjualan, ya. Jadi sekali lagi, waktu Anda belajar PPN kan ada istilah pajak keluaran, ya, atau PPN keluaran itu pajak keluaran itu adalah PPN yang berasal dari penjualan. Terus ada juga lagi yang namanya pajak masukan atau PPN masukan atau pajak masukan. Itu adalah PPN yang berasal dari pembelian, ya, PPN yang berasal dari pembelian, ya. Nah, jadi kalau waktu you belajar akuntansi dulu, kalau kita jual barang secara kredit, ya, jual barang secara kredit berarti jurnalnya adalah piutang usaha debit. Halo, ya, waktu Anda belajar dulu, ya, belajar akuntansi, ya, kalau kita melakukan penjualan kredit, kan jurnalnya adalah piutang usaha, ya, penjualan kredit piutang usaha debit, kreditnya penjualan kan, ya kan. Nah, terus ada lagi harga pokok penjualan pada persediaan, ya, harga pokok penjualan debit, persediaannya kredit, ya. Nggak ada istilah pajak keluaran, ya, nggak ada, ya. Tapi karena you udah belajar PPN, ya, ya, you diperkenalkan dengan istilah pajak keluaran. Artinya apa? Kalau penjual melakukan penjualan barang, dia wajib pungut PPN sebesar 10% dari penjualannya, kan? Dari harga jualnya, 10% dari harga jual, ya. Nah, jadi dalam hal ini para pedagang membantu pemerintah wajib memungut PPN dari pembeli. Jadi PPN dipungut dari pembeli. Nah, oleh karena itu muncullah istilah pajak keluaran. Nah, jadi kalau misalnya kita jual barang, anggaplah kita sebagai pedagang, kita jual barang harganya Rp100, Rp100. Berarti penjualannya 100 dong. Nah, tapi kan kita harus mengut PPN kan, sebesar 10%, 10% dari 100. Berarti kita akan terima uang 110 bukan? Ya kan? Ya. Jadi sekali lagi, jadi kita jual barang harganya 100.000 lah, harga barangnya 100.000. Kan kita wajib mengut PPN kan, sebesar 10%, 10% dari 100.000, berarti 10.000. Nah, berarti kita akan terima uang 110.000. Nah, karena kita jual secara kredit, berarti kita jurnalnya adalah piutang usaha 110.000. Piutang usaha debit 110.000, kreditnya penjualan 100.000, terus kredit lagi pajak keluarannya 10.000. Ya. Ya, jadi cukup jelas ya. Jadi pajak keluaran ini kan kita utang ke negara sebenarnya ya. Ini karena dia ada di sebelah kredit berarti kita punya utang ke negara sebesar 10 karena kita bantu mengut PPN. Nah, ini milik negara, kita mengut, kita utang 10. Ya. Jadi kan kita tagih ke customer ada 110, ya. Kita tagihnya ada 110. Di mana 100-nya milik kita, 10-nya milik negara. Nah, maka oleh karena itu dicatat sebagai pajak keluaran. Ini identik dengan kita punya utang ke negara sebesar 10. Ya. Nah, terus jurnal berikutnya adalah harga pokok pada persediaan. Nah, ini tapi ada juga yang accounting tidak ada jurnal ini kan ya, betul nggak? Ya, jadi waktu you belajar accounting ya, dulu ada yang pakai account ini, ada yang enggak, ya kak. Nah, sekarang bedanya apa yang ada account ini dan tidak ada? Halo, halo, ada yang bisa jawab nggak ya? Kenapa bisa nggak ada? Metodenya ya, Pak? Betul, metodenya. Ya, betul ya. Itu yang saya mau. Itu bagus sekali. Siapa nih namanya tadi?
Halo? Rio, Pak. Rio, betul. Metodenya. Ya, saya mau. Metode apa yang yuk tahu di sini istilahnya? Ini di screen perpetual. Apa? Perpetual. Iya, betul. Jadi kan ada sistem perpetual dan satu lagi apa? Periodik. Periodik, betul. Sistem perpetual kita dikenal sistem perpetual dan periodik. Nah, kalau yang jurnalnya seperti ini percis, ini disebut metode apa? Menggunakan metode apa? Perpetual. Perpetual ya. Oke ya, jadi tolong ya ini ya. Jadi yang jurnal seperti ini adalah kalau kita menggunakan metode perpetual ya. Kalau kita menggunakan metode periodik, bedanya di mana? Ya, sekarang pertanyaan saya, kalau kita menggunakan metode periodik, jurnalnya seperti ini atau beda? Beda, Pak. Nah, bedanya di mana? Catatnya pada akhir periode. Jadi dua jurnal ini ada nggak? Ada. Dua jurnal ini ada. Kalau kita menggunakan metode periodik, dua jurnal ini ada. Hah? Nggak ada, dicatat di akhir periode. Iya, sekali lagi ya. Kalau kita menggunakan metode periodik, jurnal yang keduanya nggak ada. Yang pertama ada loh ya. Kan ini dua jurnal. Jurnal pertama, ini jurnal kedua ya. Nah, kalau kita menggunakan metode periodik, ini nggak ada nih yang kedua. Ya. Ya, jadi cukup jelas ya. Jadi, nah ini kalau Anda udah ingat ini, tolonglah nanti dibuka lagi pelajarannya ya. Jangan sampai ini. Karena kan saya juga nggak mungkin membahas terlalu mendalam ya. Nanti waktunya nggak cukup ya. Jadi sekarang you udah tahu kan. Jadi kalau yang jurnal seperti ini percis, ini namanya metode perpetual ya. Nah, terus kalau periodik, jurnal keduanya nggak ada. Tapi yang pertamanya ada sama percis ya. Yang keduanya nggak ada. Nah, sekarang mungkin dari situ kita bisa tarik kesimpulan, ya. Kalau kita menggunakan metode perpetual, ada keuntungannya kan? Keuntungannya apa? Keuntungannya apa kalau kita menggunakan metode perpetual? Halo? Ya, coba kita belajar analisa, belajar mikir ya. Jadi kalau kita menggunakan metode perpetual, keuntungannya apa? Nah, dari jurnalnya kan udah kelihatan nih. Kan tadi kalau perpetual kan seperti ini kan. Kalau periodik, jurnal keduanya nggak ada. Cuma hanya jurnal pertama yang ada, jurnal keduanya nggak ada kalau periodik. Ya, kalau perpetual sama persis seperti ini. Nah, jadi kalau kita menggunakan perpetual, keuntungannya apa? Kan tadi you bilang kan, tadi kalau periode kan akhir tahun baru tahu. Nah, iya betul, tahu apa itu? Ya, kalau ngundang periode kan you bilang akhir tahun lebih tahu. Ya, saya udah ngerti, mestinya lu udah ngerti nih. Ya nggak? Nah, jadi sekarang saya balik lagi, saya tanya, perbedaan antara metode perpetual dan periodik, bedanya di mana? Catatan persediaan. Nah, persediaannya kenapa? Kalau perpetual, setiap saat kita bisa tahu nilai persediaan nggak? Iya Pak, bisa. Setiap saat ya, jadi setiap saat kita bisa tahu, kalau kita menggunakan metode perpetual, setiap saat ya, setiap hari kita bisa tahu nilai persediaan kita, ya kan? Harga pokok kita juga kita bisa tahu. Karena kenapa? Karena begitu kita jual barang, persediaannya langsung dikredit. Kan berkurang kan persediaannya kan? Begitu juga kalau beli kan persediaannya di debit kan? Artinya apa? Kalau kita menggunakan metode perpetual, setiap saat kita bisa tahu persediaan kita. Setiap saat kita tahu harga pokok penjualan kita. Ya kan? Nah, tapi kalau kita menggunakan metode periodik, bisa nggak setiap saat kita tahu tahu nilai persediaan kita? Ya, sekarang saya mau tanya lagi, seandainya kita menggunakan metode periodik, ya, bisa nggak setiap hari kita tahu nilai persediaan barang dagang kita? Kita mau tahu nih, hari ini tanggal sekian persediaan kita ada berapa ya stok kita, bisa nggak?